Salam dan bahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Oriana Diatantri, Amara Anggi, Patricia Cindy, dan Teresia Tensilia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami yang berjudul Perspektif Global dari Visi Politik, Sosiologi, dan Antropologi. Next, Mbak. Dari visi politik, menurut Roger F. Soltau dalam Introduction to Politics, dalam Miriam Budiarjo tahun 1991, halaman 9, ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warga negaranya, serta dengan negara-negara lain. Secara politik, negara dengan tujuan dan lembaga-lembaganya dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Negara Republik Indonesia pada saat diproklamasikan baru mendapat pengakuan dari negara lain secara terbatas. Akibatnya, hubungan dengan negara yang ada di dunia ini juga masih terbatas. Demikian pula mengenai tujuan dan lembaga-lembaga yang menyelenggarakannya juga masih terbatas. Next, Mbak. Contohnya, negara Indonesia saat diproklamasikan baru mendapat pengakuan dari negara lain secara terbatas. Keberhasilan KAA, pembentukan GNB, Indonesia sebagai pelopor, meningkatkan pengakuan negara lain terhadap kedudukan Indonesia. Terbentuknya negara-negara ASEAN membuat negara Indonesia semakin diperhitungkan. Negara-negara lain termasuk negara adik kuasa. Dalam bidang politik, negara Indonesia menjadi negara yang terhormat. Dengan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia terjun ke berbagai kegiatan penyelesaian pertikaian politik seperti Kamboja, Filipina, Bosnia, Palestina, Israel. Hal tersebut menjadi landasan kerjasama di bidang ekonomi. Kekuasaan negara-negara maju tidak dapat melakukan ekspansi politik. Ekspansi tersebut berubah dalam bentuk lain, yaitu ekspansi ekonomi. Penjajahan politik berakhir. Namun, penjajahan ekonomi makin gencar. Negara-negara yang baru merdeka secara politik merdeka, namun secara ekonomi dijajah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Amara. Melanjutkan dari visi politik, dengan berpegang pada politik negeri yang bebas aktif, Indonesia terjun ke berbagai kegiatan penyelesaian pertikaian politik seperti di Kamboja, Filipina, Bosnia, Palestina, Israel, dan lain-lain. Pimpinan dan pengaruh Indonesia dalam gerakan non-blok atau GNB terhadap kebangkitan di Afrika dan Amerika Latin atau negara-negara selatan pada umumnya. Kebangkitan negara-negara selatan menumbuhkan perhatian negara-negara utara. Negara-negara yang terakhir ini tidak lagi mengabaikan negara-negara dunia ketiga atau negara-negara selatan tersebut. Peranan dan keberhasilan politik luar negeri Indonesia telah bergema secara global baik di negara-negara selatan maupun di negara-negara utara termasuk negara adik kuasa. Dari visi sosiologi, menurut Frank Hankins, dalam Virgil DKK tahun 1982, halaman 302, sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok-kelompok umat manusia. Studi tentang manusia dan lingkungan manusia dalam hubungannya satu sama lain. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utamanya yaitu hubungan antar manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia itu sendiri atau yang disebut lingkungan sosial. Motif interaksinya ada ekonomi, budaya, politik, dan agama. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh
Dampak dari kemajuan, penerapan dan pemanfaatan iptek membawa perubahan tekanan sosial baik material maupun non-material. Material seperti mie instan yang berbagai merek, pakaian dan jeans, pizza, hotdog, hamburger telah masuk ke perkotaan dan pedesaan. Sedangkan makanan khas seperti dodol Garut, kacang Bali, manisan Cianjur, oncom Bandung tidak lagi di daerah asal tetapi dapat dijual atau dijumpai di toserba bahkan di mancanegara. Sedangkan yang non-material seperti bersalaman ala tepuk punggung, tegur sapa ala barat, ciuman antar teman atau keluarga telah masuk ke kehidupan orang Indonesia. Sedangkan jenis permainan pencaksilat, gamelan, kungfu, taekwondo telah menyebar ke seluruh dunia. Next. Dari arus global dan interaksi sosial, baik langsung maupun melalui media, wajib kita waspadai. Misalnya pergaulan bebas, pemakaian obat terlarang, kebiasaan minum minuman keras, sadisme, dan sebagainya yang menjadi racun dalam kehidupan sosial. Masalah sosial mengglobal merupakan penghancuran umat dalam jangka yang relatif cepat, meracuni generasi muda. Akibat interaksi sosial yang makin intensif sampai ke tingkat global, menunjukkan perubahan sosial di masyarakat sampai proses modernisasi. Perubahan dan kemajuan berdampak positif meningkatkan kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya patut kita syukuri. Sedangkan yang berdampak negatif harus kita waspadai, bahkan harus kita cari pemecahan masalahnya. Dari visi antropologi. Antropologi, khususnya antropologi budaya yang oleh Koenjaraningrat pada tahun 1990, halaman 1112, dikatakan sebagai pengganti ilmu budaya, merupakan studi tentang manusia dengan kebudayaannya. Sedangkan oleh E. A. Hoebal dalam Fairchild, HP dan kawan-kawan pada tahun 1982 halaman 12 didefinisikan sebagai studi tentang manusia dengan pekerjaannya, lebih menitik beratkan kepada kebudayaan sebagai hasil pengembangan akan pikiran manusia. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global dapat dilihat pada gambar dengan keterangan 1 sebagai lokal, 2 nasional atau regional, 3 internasional atau interregional, dan yang keempat adalah global. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Teresia. Dari visi antropologi, perkembangan serta kemajuan yang ada di sekitar. Yang pertama, bangunan dari gubuk, rumah darurat, rumah permanen, sampai gedung bertingkat, pencakar langit. Jalan mulai jalan setapak, jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan negara, sampai jalan tol, dan dilengkapi dengan jembatan layang. Kendaraan mulai dari yang didorong atau ditarik oleh manusia, ditarik oleh hewan, kendaraan bermotor, sampai kendaraan ruang angkasa. Pakaian mulai dari kulit kayu, kulit binatang, kapas, wol, sampai serat sintetis. Alat tulis menulis mulai dari hanya menggunakan arang, bulu angsa, pensil, pena, ballpoint, komputer, faksimil, sampai ke internet. Oleh karena itu, proses dan arus global dalam kehidupan sesungguhnya adalah proses global kemampuan budaya atau proses kebudayaan. Dalam kehidupan umat manusia yang makin terbuka, persilangan kebudayaan bukan hanya merupakan tantangan, melainkan sudah menjadi kebutuhan. Mengapa demikian? Kenyataannya, negara-negara di dunia
termasuk di dalam Indonesia, secara sengaja melakukan pertunjukan kesenian keliling dunia, kunjungan anggota DPR ke seluruh dunia, pertukaran pelajar-pelajar antar negara, belum lagi pertemuan internasional berbagai pakar dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.